Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat soda, malam hari ini edisi 25 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2023, sahabat syiar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Malam. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan ceramah bersama Ustadz Buya Yahya dengan judul Hukum Tato. Baik sahabat soda, kita oleh jembat kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasyukru lillah wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hadha syahril karim. A'inna ya Rabbana ala al-qiyami was-siyam. Waj'alna fihi ya Rabbana minal a'idin wal faizin. Ukhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubatah qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar, hadirin hadirat, berindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan belajar kita dengan fikih praktis bab kitab Thaharah. Kita sudah masuk bab tato. Hukum tato dimasukkan di sini adalah karena di sana ada yang menduga bahwasanya tato menjadi penghalang air wudhu sehingga wudhu tidak sah. Sehingga dimasukkan di sini hukum tato. Apa itu tato? Yang dimaksud tato, ada tato beneran, tato tatoan. Yang kita maksud ini adalah tato beneran, yaitu tato adalah menanamkan sesuatu benda asing yang mempunyai warna ke dalam tubuh dengan cara menggoreskan jarum atau semacamnya yang bisa melukai sehingga warna tersebut bisa masuk ke dalam tubuh. Seperti jarum di ujungnya diikat dengan benang sehingga yang tersisa hanya ujung jarumnya saja, dan benangnya itu dimasukkan ke pewarna, warna apa saja, apakah kemudian setelah itu ditusukkan sehingga bersama tusukan itu ada warna yang tertinggal di dalamnya, sehingga warna tersebut bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian terjadilah pembekuan darah yang bercampur dengan pewarna tersebut dan tertinggallah gambar yang diinginkan. Itu yang manual. Ada yang pakai alat. Yang jelas dimasukkan melewati kulit, keluar daripada batas, masih masuk dalam batas kulit, masuk ke kulit, di bawah kulit. Dalam masalah tato, Rasulullah pernah bersabda, qala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, la'anallahu al-washimat wal mustawashimat. Allah mengutuk, menjauhkan rahmat dari orang yang menanam tato dan minta untuk ditanam tato pada tubuhnya, yang membuat dan yang dibuatkan dalam tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu dipahami di sini bahwa ini yang sengaja kita tulis dengan tinta tebal.
Hukum memasang tato adalah haram. Hukum memasang tato adalah haram. Jika ada unsur kesengajaan dan setelah tahu hukumnya. Apabila tidak sengaja dan belum tahu hukumnya, maka hal tersebut dimaafkan. Sehingga hukumnya memang itu sengaja tahu haram lalu dia melakukannya, itu yang terkutuk. Yang tidak tahu Allah memaafkan. Asalkan dia sadar jangan buat lagi. Ini tato. Maka siapapun yang punya kebiasaan membuat tato, ayo berhenti. Yang ingin membuat tato, jangan lanjutkan. Apakah kita tidak takut kalau sudah didoakan oleh Rasulullah dengan dijauhkan rahmat Allah? Sementara baginda Nabi tidak pernah ditolak doanya. Maka saudara-saudari yang atau sudah mulai senang dengan tato, berhentilah. Saudara-saudari yang sangat kami cintai, ayo berhenti. Yang pekerjaannya membuat tato, kecuali rezeki Allah, rezeki dari Allah, cari pekerjaan yang halal. Jangan membuat tato. Ini masalah pembuatannya. Kemudian masalah penghilangannya ada sendiri. Masalah membatalkan wudhu atau tidaknya pembahasan sendiri. Ini kita bahas masalah pembuatan tato dulu. Membuat tato adalah haram. Baik, setelah tato dibuat, lalu apakah harus dihilangkan agar kita sah wudhu kita? Atau tidak? Wajib dihilangkan atau tidak? Karena selama ini mungkin dipahami oleh seseorang, jika membuatnya haram, berarti wajib dibuang. Membuatnya haram wajib dibuang. Pemahaman sementara mungkin seperti itu. Karena ini haram, kenapa kau buat? Maka harus dihilangkan. Wah, ini adalah pemahaman yang salah dalam hal ini. Membuatnya haram. Tapi kalau sudah terlanjur ada, itu bagaimana? Haram, tinggal tobat istighfar. Lalu bagaimana dengan tato yang sudah ada di tangan, di lengan itu? Apakah harus dibuang dan dihilangkan? Ini keterangan berikut ini. Tato wajib dihilangkan jika memenuhi 5 syarat berikut ini. Kalau betul memenuhi syarat 5 ini wajib dihilangkan. Kalau nggak ada satu saja nggak wajib kok. Saat membuat tato tahu hukumnya. Mengetahui hukum keharaman tato saat membuat tato. Satu saja. Kalau ada waktu, ada orang masa jahiliyahnya, perkumpulan pergaulan, lalu dia membuat tato. Setelah membuat tato sadar. Karena dia waktu membuat tato dalam keadaan tidak mengerti hukumnya, maka nggak wajib dihilangkan. Jika saat membuat tato tidak tahu hukumnya, maka tidak wajib dihilangkan. Yang kedua, menato ketika sudah balik. Maka yang ditato atau menato waktu kecil, anak-anak kecil belum balik, nggak wajib dihilangkan. Karena waktu menanamkannya tidak dianggap dosa. Jika membuat tatonya saat kecil belum balik, maka tidak wajib dihilangkan karena tidak dosa waktu menanamkannya. Tato belum tertutup kulit. Anggap saja dia tahu hukumnya. Tahu hukumnya. Dia sudah balik memasangnya. Ternyata kemudian tato itu sudah ketutup sama kulit. Bukan di atasnya. Kalau di atas kulit wajib dihilangkan. Kalau sudah ternyata ketutup sama kulit, nggak wajib dihilangkan. Oh, dia waktu memasang bandel, larang, nantang syariat. Waktu membuatnya. Tapi setelah itu tertutup sama kulit. Di dalam kulit. Rata-rata sudah jadi tato. Jika sudah tertutup kulit, maka tidak wajib dihilangkan. 4. Kalau seandainya memang harus dihilangkan misalnya. Contoh. Dia tahu hukumnya. Kemudian di samping dia tahu hukumnya, memasangnya waktu sudah balik.
kemudian belum tertutup kulit, maka wajib dihilangkan. Ternyata di saat wajib menghilangkan pun harus tahu caranya. Caranya bagaimana? Caranya tidak boleh di saat dihilangkan tato tersebut meninggalkan luka yang gara-gara luka itu dia wudhu nggak sempurna, artinya wudhu nggak benar, sehingga wudhunya harus pakai tayamum. Kenapa? Di sini ada tambalannya misalnya, sehingga operasinya perlu ditambal sampai air nggak bisa nyampe ke dalamnya. Itu menjadi, dengan yang demikian itu menjadi tidak wajib dihilangkan. Baik. Menghilangkan tidak menjadikan dia, cara menghilangkannya tidak menjadikan dia harus bertayamum dalam wudu atau mandi besar. Masih ingat bab, nanti insya Allah ada bab jabirah. Jadi kalau kita ada bagian wudu kita tertutup, yang air tidak bisa nyampe kepadanya, nggak sah wudu kita, kecuali kita melakukan wudu yang bisa dibasuh. Untuk bagian yang tidak bisa dibasuh ini, maka kita bertayamum. Nanti masuk hukum ahkamul jabirah. Jika demikian, jika cara menghilangkan tatonya harus menjadikan luka yang menjadikan dia itu air gak nyampe, menjadikan harus ditayamum itu air gak bisa nyampe karena harus ditambal lagi setelah dioperasi, maka ternyata kalau operasinya harus pakai begitu nggak wajib. Kecuali menghilangkan tatonya gampang, hilang, nggak sampai menjadikan dia nggak sah wudhunya, artinya nggak ada menghalangi antara air dengan tempat tersebut. Nah ini yang kelima adalah ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya maka tidak wajib dihilangkan. Misalnya tato tersebut dibuat menutupi kekurangannya. Misalnya dia tidak mengerti, anggap saja kita ingin mencari contoh tato yang manfaat itu apa sih. Mungkin dia itu dilahirkan tanpa alis, alis sebelah lagi misal, dan dia nggak ngerti agama, nggak ngerti ini, akhirnya membuat alis palsu pakai apa, pakai tato, akhirnya menjadi kelihatan ada alis-alisan. Nah setelah itu ngerti hukumnya, astagfirullah hukumnya. Setelah ngerti hukumnya, bagaimana dengan alis buatan ini? Ya sudah jadi, nggak usah dihapus, sebab ini menutup aib kekurangannya misalnya, atau yang lainnya. Sampai sebagian bagaimana? Ya mungkin ada seorang wanita yang dia bikin tato, mula-mula nggak ngerti hukumnya. Yang tato itu membuat wilayah bagian wajahnya itu menjadi menarik bagi seorang laki-laki, sehingga waktu ada yang melamarnya itu melihat itu. Setelah dinikahi ternyata itu tato. Cuman karena disenangi sama suami, biarkan, jangan dibuang, asalkan bukan untuk orang lain. Baik, sebetulnya dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kita jajar begini, ini kesimpulannya rata-rata tato yang ada ini sudah nggak wajib dihilangkan. Tato beneran ya, bukan tato yang ditempelkan. Ada tato yang ditempelkan, itu bisa hilang dalam 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan hilang, atau dalam tempo berapa bulan itu hilang, kemudian dipasang lagi. Bukan itu yang dimasukkan ke dalam itu. Jadi rata-rata itu tidak wajib dihilangkan. Makanya kadang kita mendengar ada di sebuah tempat satu anak mau hijrah, disetrika. Setrika bukan menghilangkan, hanya menutup saja dengan bentuk luka kok. Ya ini kasihan dong orang mau tobat disetrika, sehingga tangannya itu udah karuan. Kita melihat di tangannya itu bekas luka. Kenapa dulu? Saya punya tato ya. Terus suruh nyetrika. Siapa yang nyuruh? Ustadz. Waduh, ustadznya nyiksa orang. Ingat. Nah ini nggak seperti itu. Kalau tidak memenuhi syarat 5 tersebut nggak wajib dihilangkan. 5 tersebut misalnya, tato saya ini wajib saya hilangkan. Kenapa? Saya buat waktu saya balik. Saya ngerti ini haram dan belum masuk ke kulit. Dan cara menghilangkannya pun ternyata gampang, tidak ada masalah. Dan nggak ada manfaatnya. Nah ini. Tapi kalau salah satu masih ada manfaatnya atau belum, sudah masuk kulit, atau tidak menjadikan saya bertayamum, gampang. Salah satu saja menjadi tidak wajib. Kalau salah satu kebobolan nggak wajib dihilangkan. Yaitu kesimpulannya bahwasanya tato sudah nggak perlu dihilangkan. Kalau perlu tobat aja, selesai.
Jangan disiksa orang-orang mau hijrah, mau tobat dengan hal-hal yang seperti itu. Catatan, bagi orang yang mengerti hukum tato itu haram, kemudian ia membuat tato, maka ia telah melakukan dosa. Kalau seseorang tahu hukum tato itu haram, kemudian dia membuat tato, hukumnya haram. Akan tetapi, ingat, hai pembuat tato, baik membuat untuk orang lain atau membuat untuk dirinya, atau dia minta dibuatkan tato untuk dirinya, dengar. Memang membuat tato itu haram. Kalau Anda minta juga haram, dijauhkan dari rahmat, dikutuk oleh Allah. Akan tetapi Allah Maha Pengampun, wahai saudaraku. Maka kami imbau kepada yang bertato segera bertobat kepada Allah, dan kami imbau juga kepada siapapun agar jangan sekali-kali merendahkan orang yang bertato yang telah bertobat. Karena dengan tobatnya ia bisa lebih baik dari yang tidak bertato. Maksudnya jangan dihinakan dia. Biarpun dia waktu membuatnya dengan pembangkangan, dengan kesombongan, tapi setelah tobat, alhamdulillah. Jangan direndahkan. Tapi kita ingatkan bahwasanya kalau bertato, membuat tato itu dosa. Karena dosa, berhentilah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Allah Maha Pengasih kok. Masalah tato dibahas di sini karena ada sebagian orang yang menganggap tato itu menghalangi sampainya air ke kulit. Padahal tato itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Dan wudunya orang bertato yang ditanam di dalamnya, dan wudunya orang yang bertato yang ditanam di dalam kulit, hukumnya tetap sah. Tato di dalam. Seperti kemarin kita singgung, ada pacar. Kalau pacar itu adalah sesuatu yang warna saja yang nempel di kulit. Tapi sekarang ini ada pacar yang salah, yang apa? Yang oh ini pacar, bahas setelahnya, buru-buru kita. Setelah ini kita bahas masalah pacar. Selesai. Ini masalah tato. Adapun tato yang ditempel atau ditanam di dalam kulit yang tidak ditanam. Adapun tato yang ditempel, ingat tato-tatoan anak kecil dulu beli permen ada bonusnya, ditempelin itu langsung begini ini, wah kayak pendekar. Tato yang ditempel atau tidak ditanam dalam kulit harus tetap dihilangkan, dan jika menghalangi air sampai ke kulit menjadi sebab tidak sahnya wudu. Perhatian. Masalah henna. Henna atau pacar. Hukum henna atau pacar umumnya adalah tidak menjadi sebab terhalangnya air, karena henna hanya meninggalkan warna dan tidak meninggalkan satu zat yang menjadi penghalang. Karena kita tempelkan di kuku, kita tempelkan di badan, tiba-tiba dalam tempo waktu tertentu tiba-tiba diangkat bendanya, barangnya, tertinggal warnanya. Tanda henna ini adalah tidak mudah hilang, dan hilangnya adalah dengan berangsur. Jadi kalau henna beneran, pacar beneran, ditempelkan bendanya, kemudian setelah itu diangkat meninggalkan warna saja, ini cirinya henna ini adalah kalau hilang itu perlahan, mulai kabur sampai hilang. Karena memang itu nancep, warnanya itu nancep di kulit, kuat sekali di kulit. Itu henna. Jadi henna tidak menghalangi. Henna tidak menghalangi sampainya. Jadi seorang wanita yang mau menikah kemudian dipasang henna di tangannya lengkap full begini, nggak apa-apa. Orang menikah dipasang. Kemudian wudunya gimana? Sah. Wudunya sah. Akan tetapi di akhir-akhir ini ada jenis pacar atau henna yang ternyata meninggalkan warna, sekaligus ada zat yang tertinggal bersama warna. Sehingga jika dikerok akan hilang warna tersebut bersama hilangnya zat. Jadi dikerok begitu bisa. Ini mirip dengan tato-tatoan yang ditempel. Maka dari itu henna jenis ini adalah menghalangi air untuk sampai kepada kulit, sehingga menjadi sebab tidak sahnya wudu. Hati-hati yang pakai henna model ini. Ini henna zaman sekarang ini, mereka kan cati hanya untuk acara sesaat. Besok sudah hilang. Hilangnya pun adalah berpula-pula, hilang sini kayak rontok begitu. Kalau itu adalah henna palsu itu. Henna yang dulu nggak begitu, nggak bisa hilang langsung spontan begitu. Henna ini adalah mudah hilang, dan di saat hilang adalah sekaligus, bukan perlahan demi perlahan. Ya meredal situ hilang itu. Karena memang bukan ngeresep ke kulit, tapi memang bentuk zatnya itu ada di luar. Materinya
Ada di luar kulit, nempel di kulit, itulah. Selesai masalah henna. Hati-hati. Kemudian kita lanjutkan masalah henna. Kamu akan lihat itu. Apalagi henna yang dijual zaman sekarang, mereka itu kan tidak berpikir tentang syariat yang ini. Mereka yang penting cantik dan memang betul. Memang betul mudah dan tajam warnanya. Tapi ya itu kayak cat ditempelin itu. Bisa dikerik. Kita coba kemarin lihat ada bisa dikerik. Masa dikerik nih? Ada sesuatu yang copot. Selesai fardu wudu. Kita sudah selesai tentang